Oke, halo semuanya. Sebelumnya selamat datang dan salam kenal untuk teman-teman semuanya di video Kilas Balik episode 1. Oke, video ini saya akan kemas dengan cara no cut no edit agar terkesan dan juga memberitahu kepada kalian semua tentang kesungguhan dan naturalnya apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Senang sekali akhirnya saya dapat membuat video Kilas Balik episode 1 kali ini. Jadi di dalam perjalanan hidup saya, bertambahnya usia begitu ya, dan bertambahnya pengalaman, saya mendapatkan banyak sekali insight dan saya pikir itu akan juga bermanfaat untuk orang lain. Di samping itu sudah sangat ngefek dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dan sangat sayang sekali dengan pemikiran yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, dengan segala keterbatasan, mungkin saja pola pikir dan pemikiran ini akan hilang ditelan waktu. Jadi saya ingin mendokumentasikan dan menyimpan insight yang saya punya saat ini untuk dapat melihat di masa depan ini. Maksud saya di masa depan nanti saya akan kembali ke video ini untuk melihat bagaimana sih cara pola pikir Sinta Devian di sebelum-sebelumnya. Dan untuk saat ini dan kini tentunya saya merasakan benefit dan manfaat dari insight yang akan saya sampaikan, sharing kepada teman-teman semuanya tentang satu cara pandang yang menurut saya ini akan sangat membantu kita semua. Oke, mungkin itu sebagai closing terlalu panjang mungkin ya, tapi oke lah, itu sebagai perkenalan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang bersantai, yang sedang bersibuk dimanapun kalian berada. Salam kenal dan selamat datang di video ini, di video Kilas Balik episode 1. Oke, jadi yang ingin saya bagikan insight ataupun cara berpikir, saya menyebutnya itu sebagai cara pandang maupun insight ya. Nah, mungkin teman-teman punya bahasa lain, silahkan saja kalian kembangkan. Oke, jadi ada satu kalimat yang dimana ini merubah sekali terkait cara pandang saya tentang suatu hal. Sehingga dengan itu semuanya, saya bisa menjadikan waktu, memanfaatkan waktu pun diri saya sendiri menjadi lebih baik dan lebih produktif. Oke, teman-teman semuanya, saya mau tanya dulu kepada kalian semuanya tentang, menurut teman-teman semuanya, kalau misalnya ada tumbuhan, coba bayangin ada satu tumbuhan, kalian bayangin bebas aja tanaman apapun itu. Saya mau tanya kepada kalian semuanya, kalau misalnya tumbuhan itu ingin tumbuh dengan subur, dengan kuat, dengan indah gitu, menurut kalian hal apa yang harus dilakukan? Coba kalian pikirkan. Kalian punya suatu tanaman, entah itu tanaman cabai, entah itu tanaman kemangi atau apapun. Coba bayangkan satu tanaman di dalam pikiran kalian. Terus saya bertanya sekarang ke kalian, jika ada satu faktor atau beberapa faktor yang membuat satu tanaman itu dapat tumbuh kembang dengan baik, dia tumbuh besar, tinggi, dan juga dengan baik, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Coba sekarang saya tanya kepada kalian, apa itu? Coba, menurut kalian apa sih yang membuat satu tanaman itu dapat tumbuh dengan baik, dengan besar gitu ya? Apa? Coba. Mungkin di antara kalian terpikirkan pupuk? Ya, betul. Kemudian di antara kalian tanaman butuh sinar matahari? Betul. Tanaman butuh air? Betul. Butuh apa lagi? Butuh tanah yang subur? Betul. Tapi bukan itu yang ingin saya bagikan teman-teman semuanya. Bukan itu poinnya. Kalau itu sebagai, saya sebutnya penambah ya, sebagai bumbu-bumbu pelengkap. Tapi ada satu hal yang jarang kita sadari, jarang kita ngeh atau sadar tentang satu hal ini yang bakal saya share kepada kalian semua, dan ternyata itu benar-benar berpengaruh dan itu akan menjadi suatu insight kemudian kepada diri kita. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi kemarin itu ceritanya saya menemukan sebuah insight ini di sebuah podcast. Jadi saya nonton podcast, kemudian ada satu kalimat, intinya untuk membuat tumbuhan itu tumbuh besar, tinggi, kuat, indah, dan tumbuh dengan baik adalah perlunya seorang petani, perlunya seseorang itu untuk mencabut tanaman-tanaman liar di tumbuhan itu. Misalnya, ya biar
kalian nggak bingung. Misalnya ada tanaman cabai, kalian lagi tanam tanaman cabai, kemudian di antara sekeliling pot atau polybag, di antara pohon cabai itu ada banyak tumbuhan-tumbuhan liar, rumput-rumput liar gitu ya. Nah, jadi di kalimat itu, agar tumbuhan cabai ini, anggap aja tumbuhan cabai ya, agar tanaman cabai ini bisa tumbuh kuat, tinggi, subur, dan tumbuh dengan baik, itu adalah dengan cara melakukan perawatan dengan mencabut rumput-rumput liar, membuang rumput-rumput liar yang akan mengganggu dan menghambat nutrisi sehingga tumbuhan cabai itu dengan baik. Oke, apakah kalian sudah nangkap maksudnya? Saya ulangi. Jadi, yang membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan subur, dengan tinggi, dengan baik, itu adalah dengan cara kita mencabut rumput-rumput liar di sekeliling tanaman cabai yang kita tanam, agar nutrisinya tetap fokus kepada tanaman cabai kita. Agar nutrisi itu tidak diambil oleh rumput-rumput liar, karena rumput-rumput liar itu akan menghambat nutrisi dari tanah, kemudian ditransfer ke tumbuhan cabai itu. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan kita kemudian? Itu kan tentang tanaman cabai. Nah, sabar dulu, sabar. Jadi gini teman-teman, coba sekarang kita bandingkan, kita arahkan sudut pandang angle-nya itu kepada diri kita, tapi kita tetap ambil cerita tadi tentang tanaman cabai. Nah, teman-teman semuanya, terkadang diri kita itu masih labil, masih belum bisa konsisten, masih saja malas-malasan, masih saja buang-buang waktu, tidak produktif, masih saja apapun itu yang membuat kalian menyesal, yang membuat kalian tidak merasa cukup baik memanfaatkan waktu kalian maupun kesempatan kalian. Nah, terkadang kita itu sering menemukan distraksi itu, sehingga efeknya adalah kita tidak disiplin, efeknya itu kita tidak punya prinsip gitu ya. Jadi ada banyak distraksi. Nah, jadi poinnya adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik apapun itu, entah itu disiplin, entah itu dapat memanage waktu dengan baik, entah itu dapat punya mindset yang dewasa, punya sikap yang dewasa juga dalam menyikapi suatu permasalahan atau suatu hal misalnya. Nah, hal itu yang perlu kita lakukan adalah dengan cara membuang sejauh-jauhnya dan menghilangkan distraksi-distraksi. Apa kalian sudah nangkap? Saya coba sederhanakan. Misalnya satu contoh nyata. Misalnya kita itu sulit sekali untuk bangun pagi misalnya. Kalau untuk muslim misalnya untuk sholat atau sembahyang ya. Misalnya kalian sulit untuk bangun pagi untuk melakukan sholat subuh misalnya. Nah, kita coba gunakan dengan cerita pohon cabai tadi. Jadi, agar kita dapat disiplin bangun pagi itu, hal yang perlu kita lakukan, langkah yang perlu kita lakukan adalah hilangkan distraksi-distraksinya. Kalau filosofi dari pohon cabai tadi adalah cabut dan hilangkan rumput-rumput liar yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman cabai agar tumbuh dengan baik. Begitu juga kita, agar kita dapat disiplin, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam konteks apapun tadi ya, misalnya luas sekali. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menghilangkan distraksi-distraksi yang akan menghambat kita pada hal yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Itu dia. Jadi, contohnya tadi kita kembali lagi ke tadi. Misalnya kita ingin bangun pagi. Kemudian cara menghilangkan distraksinya itu apa sih? Misalnya, satu, itu kita setel alarm di handphone kita di jam 4.30 misalnya. Setel alarm. Kemudian yang kedua, siapkan alat sholat. Ya, alat sholatnya siapkan. Jangan sampai ketika kita mau sholat, kita sudah bangun pagi, kita mau sholat, nggak ada nih alat untuk sholatnya, misalnya sejadahnya nggak ada. Nah, itu namanya distraksi, itu akan memberikan hambatan ketika kita tidak mempersiapkan. Jadi siapkan persiapan-persiapan dengan baik, dengan sangat lengkap. Apa aja yang kita perluin? Misalnya tadi bangun pagi, misalnya siapkan bangun pagi tadi mau sholat subuh, siapkan terkait peralatan untuk sholatnya. Kemudian siapkan juga di malamnya itu setel alarm untuk di jam kapan kalian mau bangun, misalnya jam 4.30 tadi. Kemudian
juga bersihkan tempat tidur agar kalian nanti bangun tidur punya semangat, punya mood untuk bangun gitu. Nah, 3 hal ini saja dulu. Jadi, hilangkan distraksi. Andai kata kita tidak persiapkan 3 hal ini, nanti akan memberikan distraksi. Baru bangun tidur, aduh udah mengantuk, tapi nggak ada alarm, kita jadi kebablasan. Pun udah bangun misalnya alas sholatnya nggak ada, jadinya kesiangan, jadinya ya sudah, jadi nggak jadi misalnya. Nah, itu contoh-contoh menghilangkan distraksi. Kemudian untuk teman-teman yang masih sekolah, misalnya biar nggak terlambat sekolah, hilangkan distraksinya itu kayak gimana sih? Nah, hilangkan distraksinya adalah dengan mempersiapkan baju yang akan dipakai besok apa. Dekatkan dengan posisi kita tidur, kalau bisa di kamar gitu simpannya, atau di tempat manapun tempat kalian biasanya ambil baju untuk sekolah misalnya gitu ya. Pokoknya disiapkan di tempat yang memang kalian seharusnya bisa ambil di mana. Kemudian siapkan juga mapel-mapel atau buku-buku pelajaran atau hal-hal yang diperlukan buat kegiatan belajar besok. Siapkan juga kalian tidur lebih sore gitu, misalnya jam 9 atau jam 8 udah tidur agar kalian bisa bangun pagi kemudian bisa berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian misalnya juga siapkan juga tentang kalau misalnya ada yang pakai kendaraan begitu ya, karena jauh misalnya, siapkan juga cek apakah bensinnya ada, apakah anginnya, untuk angin bannya udah cukup atau perlu diisi lagi. Nah, jadi segala hal kebutuhan-kebutuhan tentang persiapan untuk sekolah, jika kita tidak menghilangkan distraksinya mulai sebelum sesaat itu, sebelumnya gitu, maka itu nanti akan memberikan distraksi. Maka pada akhirnya apa? Semua apa yang ingin kita inginkan, ingin kita capai, tadi misalnya sesederhana kita ingin bangun pagi, kemudian kita ingin bangun pagi kemudian tidak terlambat datang ke sekolah gitu ya, kita tidak akan tercapai keinginan itu. Kita adalah pohon cabai yang punya keinginan untuk bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Caranya apa agar kita bisa tidak terlambat itu? Itu tadi, hilangkan distraksi. Kalau dari pohon cabai, ingat apa? Hilangkan atau cabut rumput-rumput liar yang akan mengganggu hambatnya nutrisi kepada pohon cabai. Sama juga dengan kita, hilangkan distraksi-distraksi yang akan menghambat kita sehingga kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Oke, sampai sini sudah bisa ditangkap ya pesannya apa. Jadi itu teman-teman, kayak dari cerita pohon cabai ini, suatu tanaman itu bisa tumbuh dengan tinggi, dengan baik, itu sesederhana kita cabut saja untuk rumput-rumput liar di sekeliling tanaman cabai itu. Dengan begitu nutrisi bisa lebih sempurna, bisa lebih optimal sampai ke pohon cabai. Dari tanah yang subur misalnya dengan air, nutrisi dari sinar matahari, semuanya itu akan langsung ternutrisi kepada pohon cabai yang menjadi titik pusat atau senternya gitu. Tapi berbanding terbalik kalau misalnya ada rumput-rumput liar di samping pohon-pohon cabai itu, mungkin saja walaupun kita punya tanah yang subur, nutrisi matahari yang cukup, air yang cukup, tapi harus terbagi ke banyak aspek. Itu tadi, rumput-rumput liar itu mengambil nutrisi-nutrisi dari pohon cabai yang seharusnya dia terserap fokus ke pohon cabai dari segala energi yang ada. Begitu juga kita gitu. Kita seperti halnya pohon cabai gitu. Kita ingin berkembang lebih baik dalam hal aspek apapun, kalian silahkan spesifikasi apa yang kalian inginkan, yang ingin kalian capai, apa ya target kalian gitu. Apa sih supaya kalian itu dapat menjadi pohon cabai yang tetap bertumbuh kembang yang baik, yang seharusnya gitu ya. Nah itu tadi, yaitu hilangkan distraksinya, apapun itu ya konteksnya, kalian silahkan sesuaikan. Cuman tadi saya sudah juga menerapkan kepada tanaman-tanaman saya. Coba saya sederhanakan hal-hal yang rumit dalam pola pikir saya. Emang benar kayak gitu? Emang iya? Bahkan saya tuh kepada tanaman saya tidak memberikan pupuk yang dalam artian seharusnya gitu. Justru saya hanya mengandalkan tanah saja, kemudian memberikan sinar matahari dan air, hanya sekedar itu. Tapi saya coba lakukan tentang tadi, kalimat tadi tentang pohon cabai misalnya, cerita tanamannya, saya coba setiap waktu itu ambil rumput-rumput liar yang tumbuh, dan ternyata betul saat ini tuh tanamannya tumbuh dengan apa ya, dengan daun-daun yang lebar, dengan tinggi, dengan sehat. Dan aku senang sekali dengan itu, dan aku merasa dapat insight dan berusaha